Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elisa Tulia Mangkiting. Saya berasal dari kelas 12 IPA 2 SMA Santa Maria Kabanjahe. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu tugas menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Sebelum itu, terima salam dari saya. Salam SFJ. Semangat, fraternitas Dina. Teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah itu adalah teks yang menceritakan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau, namun memiliki nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Dan teks cerita sejarah itu bersifat fakta, atau yang dapat diartikan cerita yang benar-benar pernah terjadi. Lalu, teks cerita sejarah itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama itu rekon faktual, yang kedua itu rekon imajinatif, yang ketiga itu rekon pribadi. Yang pertama itu rekon faktual. Rekon faktual itu adalah rekon yang di dalamnya itu termasuk cerita sejarah yang berisikan fakta, yang peristiwa itu yang benar-benar terjadi. Contohnya itu yaitu kejadian G30 SPKI dan kejadian terjadinya tsunami Aceh. Lalu yang kedua itu ada rekon imajinatif. Rekon imajinatif itu bersifat imajinasi atau masih dalam khayalan. Contohnya itu legenda terjadinya Candi Prambanan. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya rekon pribadi. Ya, rekon pribadi itu di dalamnya itu merupakan teks cerita sejarah yang diceritakan itu pribadi, atau diceritakan yang di dalamnya itu riwayat hidup satu atau dua tokoh saja. Contohnya itu cerita Insinyur Soekarno, B.J. Habibie dan Ainun, dan masih banyak lagi. Lalu teks sejarah itu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri teks cerita sejarah itu yaitu yang pertama, bersifat atau berciri-ciri kronologis, yang artinya ceritanya itu diceritakan dari awal hingga akhir cerita itu diceritakan dengan jelas. Di situ terdapat kata sebelum, lalu, dan setelah. Yang ketiga itu ada yang namanya itu menggunakan konjungsi temporal waktu, yang di dalamnya itu ada kata saat, pada, sebelum, sesudah. Pokoknya itu di dalamnya itu terdapat kalimat waktu. Lalu yang terakhir itu bersifat fakta, atau di dalamnya itu terkandung nilai-nilai fakta yang biasanya ditandai dengan 5W tambah 1H atau adik simba, yang tak lain adalah apa, bagaimana, siapa, kenapa, dan mengapa. Struktur teks cerita sejarah itu ada 3, yaitu yang pertama ada orientasi, yang kedua ada urutan peristiwa, dan yang ketiga ada reorientasi. Yang pertama itu orientasi. Orientasi itu di dalamnya itu adalah awal sebuah cerita atau pengenalan cerita. Lalu yang kedua itu ada urutan peristiwa, yang di dalamnya itu terdapat urutan-urutan peristiwa cerita itu, atau sering kita sebut sebagai kronologis cerita tersebut. Lalu yang ketiga itu ada reorientasi, yang biasa kita sebut sebagai penutup, yang di dalamnya itu terkandung kesimpulan cerita tersebut. Lalu perbedaan teks cerita sejarah dan teks sejarah adalah yang pertama, teks cerita sejarah atau novel sejarah itu tokohnya bersifat fiksi atau tidak nyata. Sedangkan di dalam teks sejarah itu tokohnya bersifat nyata atau berdasarkan data. Yang kedua itu teks cerita sejarah atau novel sejarah itu bersifat hierarki, yang artinya ceritanya itu diceritakan mulai dari hal yang kurang penting ke hal yang paling penting. Lalu sedangkan pada teks sejarah itu ceritanya itu bersifat gradual atau berangsur-angsur. Diceritakan secara berangsur-angsur atau terkronologis. Sedangkan lalu perbedaannya itu teks cerita sejarah atau novel sejarah itu dia itu berupa karya sastra, sebuah karya sastra. Sedangkan kalau teks sejarah itu dia berupa karya ilmiah. Lalu teks novel sejarah itu dia alur ceritanya itu didapat dari sebuah wawancara atau cerita yang pernah ada sebelumnya. Sedangkan pada teks sejarah itu dia itu berasal dari data yang valid, yang benar-benar memang terjadi.
Dan yang terakhir itu pada novel sejarah itu penutupnya tidak jelas. Di sana itu kita masih menerka-nerka apakah kesimpulan sebuah cerita itu. Sedangkan pada teks cerita sejarah itu penutupnya sudah jelas dan kesimpulannya langsung kita dapat pada akhir cerita. Teks cerita sejarah itu memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kalimat bermakna lampau. Contohnya itu pada waktu itu, kemarin, pada zaman dahulu, dan lain-lain. Yang kedua itu menggunakan menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Contohnya itu sebelum, setelah, lalu, pada, saat. Lalu yang ketiga itu menggunakan kata kerja material. Contohnya itu mendirikan, menyapu, mengepel, memasak, memotong. Lalu yang ketiga itu menggunakan kata kerja mental. Contohnya itu adalah menginginkan, merasakan, dan mengharapkan. Lalu yang keempat itu menggunakan kalimat tidak langsung. Contohnya itu adalah menyatakan, mengatakan, bahwa. Itu adalah contoh dari kalimat tidak langsung. Lalu yang terakhir itu menggunakan kata sifat yang di dalamnya itu menjelaskan tentang kata sifat tokoh, tema, dan suasana. Contohnya itu adalah baik hati, jujur, cantik, bahagia. Itu adalah kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya tentang teks cerita sejarah, yang di awalnya itu ada pengertian cerita sejarah, jenis-jenis cerita sejarah, ciri-ciri cerita sejarah, struktur sejarah, kaidah kebahasaan dalam sejarah, dan perbedaan teks sejarah dengan teks novel sejarah. Jadi demikianlah penjelasan dari saya